Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, senang sekali kita berjumpa kembali di pembahasan kita mengenai mata pelajaran seni budaya. Nah, di pembahasan pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas bab tentang membuat poster. Nah, untuk itu mari kita simak baik-baik pembelajaran kita hari ini mengenai membuat poster. Nah, untuk itu anak-anak siapkan buku catatannya selama video ini diputar agar nantinya materi yang Bapak sampaikan tercatat di buku catatan kalian masing-masing. Nah, sekarang kita akan mencoba menelusuri maksud dari apa itu poster. Nah, sebenarnya dalam membahas poster ini, apa sih yang disebut sebagai poster? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita harus menyimak peta konsep yang ada di pembuatan di slide berikutnya. Untuk peta konsepnya, dalam membuat sebuah gambar poster, ada beberapa tahapan yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah membuat sebuah syarat poster itu sendiri. Nah, syarat ini dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah konsep poster, yang kedua adalah alat dan bahan. Nah, untuk konsep poster, pembahasan kita ada 3 macam hal. Yang pertama adalah dari segi visual, yang kedua ada dari segi isi, yang ketiga adalah ukuran. Masing-masing kategorisasi ini nanti kita pelajari bersama-sama di slide berikutnya. Nah, untuk alat dan bahan secara garis besar ada 2 macam hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah dari segi manual, dan yang kedua adalah digital. Tentunya nanti kita pelajari secara seksama di slide untuk alat dan bahan. Nah, jika kedua syarat ini terpenuhi, maka gambar poster yang kita hasilkan nanti memiliki syarat dan ketentuannya menjadi gambar poster yang memiliki nuansa keindahan yang sesuai dengan unsur-unsur seni. Selanjutnya, di pembahasan kita yang pertama adalah mengartikan apa itu poster. Nah, hal ini kita capai untuk menentukan apa itu pengertian poster. Nah, secara garis besar, poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya dan mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Isi pesan yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat strategis seperti sekolah, mal, kantor, pasar, dan tempat-tempat keramaian yang mudah dilihat masyarakat. Poster sering juga digunakan untuk mempromosikan pertunjukan film, tari, musik, dan teater. Di samping itu juga digunakan untuk mengkampanyekan seperti kesehatan dan lingkungan hidup. Dari sini kita sudah mempelajari apa itu pengertian poster. Secara garis besarnya adalah poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar, yang nantinya bisa kita kombinasikan keduanya, entah itu poster nantinya cuma ada tulisannya ataupun gambarnya, atau kombinasi dari keduanya. Nah, yang ini nanti bertujuan untuk menyampaikan sebuah makna dan pesan dan tujuan tertentu kepada halayak umum. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep membuat poster. Seperti yang ada di peta konsep tadi, konsep membuat poster ini menjadi penting karena ini merupakan aspek penting dari membuat poster. Nah, secara garis besar, poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi, huruf, dan gambar. Poster dibuat dengan ukuran besar dan kecil serta media yang dipergunakannya
dalam pembuatan poster harus dibuat secara menarik, pewarnaannya, pemilihan jenis huruf, dan tata letak penulisannya perlu diperhatikan dengan serius, karena itulah unsur-unsur terpenting dalam membuat sebuah poster. Poster ini mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu, dalam membuat sebuah poster, ada kesatuan yang utuh antara gambar dan kata yang ditulis. Pada poster, kata hendaknya ditulis secara sesingkat mungkin, tetapi memiliki pesan yang kuat. Nah, dari sini kita tahu bahwa dalam membuat konsep poster yang baik, harus memiliki fungsi dalam menyampaikan pesannya secara singkat dan terukur. Entah itu memiliki dengan menggunakan kata ataupun gambar. Untuk itu, dalam membuat poster nantinya kita juga akan mempraktekannya seperti itu. Selanjutnya, syarat-syarat membuat poster. Nah, syarat-syarat membuat poster ini, yang pertama, untuk membuat poster dibutuhkan beberapa syarat yang baik dalam membentuk gambar maupun kata-kata. Langkah-langkah yang harus dilalui dalam menggambar poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Yang kedua adalah membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Yang ketiga, menggunakan gambar. Yang keempat, menggunakan media yang tepat. Nah, dan yang terpenting dari semuanya adalah mengkombinasikan konsep tujuan dengan visual poster. Selanjutnya ada alat dan bahan membuat poster. Nah, alat dan bahan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara manual dan secara digital. Poster dapat dibuat dengan dua metode. Yang pertama adalah manual, dan yang kedua adalah secara digital. Nah, teknik menggambar sebuah poster secara manual yaitu menggunakan alat-alat tradisional seperti pensil, krayon, pensil warna, cat, kuas, spidol, kertas, ataupun kanvas, dan lain sebagainya. Nah, hal ini diperlakukan menggunakan kedua tangan kita ya, secara manual. Nah, berbeda dengan secara digital. Teknik digital ini teknik menggambar sebuah poster dengan bantuan komputer sebagai alat utamanya. Umumnya dalam pembuatan poster, aplikasi yang digunakan diantaranya adalah Photoshop, Corel Draw, Illustrator, dan lain sebagainya. Jadi semua teknik dalam menggambar digital ini dilakukan dengan komputer ya. Nah, berikutnya merupakan beberapa contoh gambar poster yang dibuat secara manual ataupun digital. Bapak nanti akan tampilkan beberapa contoh gambar poster. Kira-kira ini poster jenis apa? Ada yang tahu? Ya, benar, ini poster tentang coronavirus ya, yang sekarang ini merebak di era sekarang. Yang kedua ada poster tentang lingkungan hidup. Nah, poster ini dibuat secara manual ataupun tradisional menggunakan krayon, medianya dari kertas. Lalu ini juga tentang poster lingkungan hidup. Pembahasannya, konteksnya adalah sebagai peduli tentang sampah. Ini dibuat secara digital di komputer. Nah, yang terakhir ada contoh dari poster film. Ada yang tahu ini film apa? Ya, ini film Joker ya, besutan dari film Hollywood. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis poster. Nah, untuk jenis-jenis poster ini dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan isi dan juga berdasarkan tujuan. Mari kita coba
menyimpulkan dari kedua jenis poster ini? Yang pertama, secara isi ya. Secara isi, berdasarkan isi, yang pertama adalah poster niaga. Poster ini dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, ini salah satu contohnya adalah poster dari Telkomsel ya. Telkomsel ini menawarkan sebuah jasa paket data untuk kegiatan kita dalam berinternet. Nah, seperti itu. Ini merupakan contoh dari poster niaga. Poster ini banyak sekali kita jumpai, tidak hanya contohnya Telkomsel, namun di pelayanan suatu barang ataupun jasa di masyarakat juga tentunya kita sering menemuinya. Yang kedua, berdasarkan isi juga, ini poster kegiatan. Nah, untuk poster kegiatan ini berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam, dan lomba. Salah satu contohnya adalah Cordova Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Selanjutnya ada poster pendidikan. Nah, untuk poster ini bertujuan untuk mendidik. Poster-poster ini biasanya ada di lingkungan sekolah yang nantinya menjadi poster penyemangat untuk murid maupun guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, poster-poster ini memiliki karakteristik ajakan ataupun masukan sebagai pembentuk motivasi kita dalam belajar. Contohnya seperti ini, poster dan tulisan semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Seperti itu. Selanjutnya ada poster layanan masyarakat. Poster ini ditujukan untuk pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk poster layanan masyarakat ini, Bapak contohkan tentang bantu masyarakat tahu tentang COVID. Nah, poster-poster seperti ini memiliki acuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu hal. Nah, dalam contoh ini terkait tentang COVID ya, tentang COVID-19. Selanjutnya ada poster tentang propaganda. Nah, propaganda ini poster yang memiliki tujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan ataupun usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, untuk contohnya kita tahu di sini ada secara visual seorang pahlawan dengan tulisan darahku merah tak sudi dijajah, seperti itu. Jadi poster-poster yang membangkitkan geliat perjuangan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya ada poster kampanye. Poster kampanye ini bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukan pemilihan umum. Contohnya di sini ada poster kampanye dari ibu-ibu dan Sugira. Nah, yang kemarin sudah dilakukan pilkada, seperti itu. Poster-poster ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari program-program kerja yang diajukan oleh bakal calon, seperti itu. Selanjutnya ada di poster film. Nah, seperti layaknya poster film dari Joker tadi, ini memiliki tujuan untuk mempopulerkan suatu film yang diproduksi dalam industri perfilman. Nah, ada yang tahu ini poster dari film apa? Ya, ini poster dari Warkop DKI Reborn ya, film Indonesia yang beberapa tahun yang lalu terkenal. Nah, seperti itu tentang poster film. Selanjutnya ada poster komik ya. Poster ini digunakan untuk mempopulerkan buku-buku komik. Nah, salah satu contohnya adalah Shijuki the Movie, seperti ini. Nah, saya kira cukup dari Bapak untuk pembahasan
membuat poster. Nah, saya kira itu saja dari Bapak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anak tetap semangat dalam belajar walaupun kita tidak bisa bertatap muka untuk video kali ini, namun untuk pertemuan selanjutnya waktu tatap muka, saya harap semua membawa buku gambar A4 ataupun A3 untuk mempraktekkan cara membuat poster ini ya, sesuai dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Dari Bapak sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.